Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 IPA SMA Negeri 76 Jakarta. Pada hari ini Jumat 15 Oktober 2020, Ibu masih akan membahas mengenai pertidaksamaan trigonometri. Kenapa saya masih membahas pertidaksamaan trigonometri? Karena yang pertama, dari tugas yang kemarin mengenai pertidaksamaan trigonometri sin dan cos, banyak sekali siswa yang satu, menggunakan metode grafik dengan menggambar grafiknya asal, ya, nggak niat gambar. Terus yang kedua, sudah gambarnya nggak niat, arsirannya nggak jelas, nggak diarsir pula, ya. Kemudian bawahnya ada sudut-sudutnya nggak ditulis, ya. Sudah gambarnya nggak jelas, arsirannya nggak jelas, daerah penyelesaiannya benar. Nah, itu jadi tanda tanya, ya. Oke, di sini Ibu akan membahas mengenai dua metode itu, ya. Kemudian yang kedua, metode garis bilangan. Metode garis bilangan, oke lah, gambarnya sudah benar, tapi bulatannya itu nggak ada di garis bilangan. Padahal bulatan hitam penuh, bulatan kosong, itu menandakan itu pertidaksamaan yang berupa kurang dari, apa kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Jadi kalau misalnya ada garis bilangan, kemudian atasnya plus, min, tapi nggak ada bulatannya, lah berarti itu soalnya hasilnya itu sebenarnya salah, ya. Salah pekerjaannya, walaupun nanti hasilnya kamu tulis hasil daerah penyelesaiannya benar. Nah, di sini Ibu nggak mau mengulangi kesalahan yang sama, ya, siswa-siswiku. Semoga nanti dengan pembelajaran ini Ibu ulang review lagi, kamu paham, lebih paham. Padahal kemarin sudah saya jelaskan runtut, ya, di video sebelumnya mengenai batasannya, grafiknya, kemudian arsirannya, bulatan di garis bilangannya. Tapi praktiknya kamu tidak mempraktekkan apa yang saya inginkan, ya. Jadi tolong untuk pertemuan hari ini Jumat 15 Oktober 2020, nanti kalian hanya merangkum materi ini, contoh soal pertidaksamaan trigonometri sin, cos, dan tangen, ya. Selain itu, Ibu juga akan membuka Google Meet pada pukul 8.30 sampai dengan pukul setengah 10, 1 jam saja maksimal, ya. Setengah jam untuk saya menjelaskan, maksimal setengah jam. Kemudian ada tanya jawab, kemudian ada pertanyaan, mungkin ada yang menambahkan dan lain-lain. Saya akan mengambil nilai keaktifan, nanti siapa yang bisa menjawab nanti diberi poin, seperti itu, ya. Jadi tolong simak benar-benar video ini. Kemudian besok silakan yang memiliki kuota bisa ikut Google Meet. Yang nggak punya kuota, ya silakan lihat video ini dengan baik. Oke, langsung saja, ya. Ya. Tunggu sebentar. Kompetensi dasar yang harus dicapai yaitu mengenai pengetahuannya, yaitu 3.1 menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Jadi harus menyelesaikan sebuah persamaan, dalam hal ini pertidaksamaan trigonometri. Kemudian keterampilannya 4.1 memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Dalam hal ini yang berkaitan dengan pertidaksamaan trigonometri.
Nah, masih ingat tabel trigonometri ini ya? Di sini ada tabel sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen dari 0 derajat sampai dengan 360. Nah, ini kalian wajib mengetahuinya ya. Ini udah dari kelas 10. Kita akan gunakan ini juga dalam menentukan daerah penyelesaiannya, seperti itu. Oke, lanjut. Pertidaksamaan trigonometri penyelesaiannya memiliki dua metode, yaitu yang pertama menggunakan grafik fungsi trigonometri. Kemudian yang kedua menggunakan garis bilangan ya. Yang pertama, metode pertama menggunakan grafik fungsi trigonometri. Langkah-langkahnya kemarin apa? Yang pertama, sederhanakan pertidaksamaan menjadi bentuk paling sederhana. Kemudian, gambarkan sketsa grafik fungsi trigonometri. Kemudian, tandai grafik sesuai dengan pertidaksamaan. Kemudian, menggunakan garis bilangan. Yang pertama, ubah bentuk pertidaksamaan ke dalam bentuk persamaan. Kemudian apa? Tentukan akar-akarnya. Setelah ketemu akarnya, diplotkan pada apa? Garis bilangan, dan tentukan tanda positif dan tanda negatif. Ya. Oke, kita masuk ke contoh pertidaksamaan sinus ya. Di sini ada sebuah soal, tentukanlah penyelesaian dari pertidaksamaan trigonometri sin x lebih dari sama dengan setengah akar 2 pada interval x lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat menggunakan dua metode ya. Yang pertama, metode grafik. Yang kedua apa? Metode garis bilangan. Oke, kita selesaikan dengan metode grafik. Langkah yang pertama. Tadi apa langkah yang pertama? Sederhanakanlah pertidaksamaan menjadi bentuk paling sederhana. Nah, di sini kan ada persamaannya apa? Sin x lebih dari sama dengan setengah akar 2. Kalau setengah akar 2, sin x setengah akar 2 kan langsung bisa dicari di sini kan. Sin x setengah akar 2 itu berapa? 45 derajat. Ya. Nih, 45 derajat. Kemudian apa lagi? 135 derajat. Kemudian mintanya apa? Lebih dari setengah akar 2. Oke, setengah akar 2 ketika kamu membuat sebuah grafik sinus ya. Oke. Karena di sini sin x, di sini kan sebenarnya ada angka 1 ya. Oke. Saya pennya dulu. Oke. Nah, di sini tuh sebenarnya ada angka 1 ya. Oke, ada angka 1. Tetapi tidak ditulis. Nah, 1 sin x. Berarti kalau dia 1 berarti itu adalah satu gelombang ya, satu gelombang berarti satu bukit dan satu lembah, gitu kan? Nah, masih ingat pelajaran fisika? Ya. Kemudian sin x-nya itu lebih dari sama dengan setengah akar 2. Berarti setengah akar 2 itu di mana? Di sini ya kan? Nah, maka dibuatlah garis bantu. Nah, sampai sini adalah sebagai garis bantu untuk menentukan apa tadi? Daerah penyelesaiannya. Mintanya apa? Lebih dari sama dengan setengah akar 2. Oke, setengah akar 2 di mana? Di sini. Yang lebih berarti otomatis dari sini ke atas.
Di mana dia? Ya ini tadi garis bantunya ini kan melewati. Yang ke atas berarti ya sampai sini ya kan? Nah, diarsir yang rapi ya. Nah, oke. Ini itu miliknya berapa derajat? Tarik ke bawah. 45 derajat. Ini miliknya berapa? 135 derajat. Kenapa hanya daerah ini yang diarsir? Karena mintanya X-nya lebih dari sama dengan setengah akar 2. Yang ini nggak diarsir. Kenapa? Karena grafik ini yang sebelah sini itu nilainya kurang dari setengah akar 2. Paham? Ya. Kemudian dari gambar telah kelihatan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah arsirannya di mana? Di sini kan. Ini dilambangkan dengan X. Berarti X-nya adalah lebih dari sama dengan ini berapa? 45 derajat. Kemudian yang ini berapa? 135 derajat. Kurang dari sama dengan. Nah, ini ya hasilnya ya. Ini hasilnya. Oke. Sudah ketemu dengan grafik. Kemudian sekarang dengan metode garis bilangan. Oke. Sin X lebih dari sama dengan setengah akar 2. Kemudian langkah yang berikutnya ubah menjadi persamaan ya. Sin X ini diubah menjadi persamaan, makanya menjadi sama dengan setengah akar 2. Oke, sin X yang menghasilkan setengah akar 2 berarti tadi berapa? 45 dan di sini 135. Berarti X-nya adalah 45 dan 135 ya. Kemudian membuat garis bilangan ya. Kamu buat garis bilangannya di sini. Sret. Dah, dari berapa? Dari 0 derajat sampai dengan 360. Kenapa? Karena intervalnya 0 sampai 360 saja. Kalau misalnya di sini intervalnya 0 derajat kurang dari sama dengan X, lebih dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 360 ya. Berarti misalnya garis sininya 180, berarti sebelah sini hanya sampai 100, sebelah sini sampai 180. Karena dia intervalnya sampai 360, berarti tetap sampai 360 derajat. Seperti itu ya. Nah, setelah itu menentukan nih. Setelah ubah bentuk pertidaksamaan ke dalam bentuk persamaan dan tentukan akarnya. Kemudian setelah ketemu akar-akarnya, plotkan akar tersebut pada garis bilangan dan tentukan tanda positif dan tanda negatifnya. Nah, berarti tadi yang nilai X-nya lebih dari sama dengan setengah akar 2 itu kan di antara 45 sampai dengan 360 kan. Berarti ini diberi tanda bulatan hitam. Kenapa? Karena tandanya di sini lebih dari sama dengan ya. Kalau misalnya di sini nggak ada sama dengannya, berarti bulatannya cuman bulat tapi tidak di bulatan penuh ya, cuman bulatan kayak gini. Nah, sebentar. Oke. Ulangin ya. Bentar. Oke. Kalau misalnya di sini tadi tidak ada sama dengannya, berarti nanti bulatannya cuma bulat seperti ini. Tapi kalau ada sama dengannya, bulatannya ada arsirannya, bulatan penuh seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemarin itu pada nggak dibuletin penuh ya, nggak diarsir bulatannya. Kemudian
Setelah mengetahui, kan tadi dari 0 derajat sampai dengan 360, kemudian intervalnya yang lebih dari sama dengan setengah akar 2 itu adalah 45 sampai dengan 135 derajat. Nah, setelah itu tentukan nilai positif dan negatifnya. Untuk menentukan tanda plus atau tanda min, ambil 30 derajat. Kenapa? Karena yang di daerah sini adalah 0 sampai dengan 45. Berarti kamu bisa mengambil 30 derajat. Kemudian yang di daerah sini kamu misalnya ambil 60. Bu misalnya ambil 120, boleh nggak Bu? Boleh. Yang penting istimewa biar gampang menghitungnya ya. Kemudian di sini kamu misalnya mengambil 150 dan diuji ke persamaan apa? Sin X. Kemudian supaya ini menjadi sebuah persamaan, berarti kan luas kiri dan luas kanan dikurangi setengah akar 2. Maka persamaannya menjadi sin X kurang dari sin X kurang setengah akar 2 ya. Nah, kemudian nilai-nilai 30 derajat, 60 derajat, 150 disubstitusikan ke X ini. Nah, untuk interval yang paling pertama, yang sini 30 derajat, di sini itu negatif apa positif? Cara menentukannya apa? Menggunakan persamaan ini, X-nya diganti 30. Berarti sin 30 min setengah akar 2. Sin 30 berapa? Buka tabel trigononya. Kalau sudah hafal alhamdulillah, kalau belum hafal buka tabelnya. Sin 30 itu setengah, Bu. Oke, di sini berarti berapa? Setengah. Karena di sini masih dikurangi, berarti dikurangi setengah akar 2. Setengah dikurangi setengah akar 2 berarti min akar 2, ya kan? Berarti hasilnya kalau min negatif, berarti negatif ya di sini. Terus sin 60 min setengah akar 2. 60-nya dari mana? Ini 60 di daerah ini ya. Nah, masukkan ke persamaan ini, menggantikan nilai X-nya. Berarti sin 60 berapa? Lihat tabel trigononya. Min setengah akar 2 sama dengan setengah akar 3. Sin 60 setengah akar 3 min setengah akar 2. Setengah akar 3 dikurangi setengah akar 2, hasilnya positif, berarti di sini plus. Kemudian yang di daerah sini sin X min setengah akar 2, X-nya diganti 150. Berarti sin 150 min setengah akar 2, berarti setengah dikurangi setengah akar 2. Berarti setengah dikurangi setengah akar 2 negatif. Di sini negatif ya. Nah, yang diminta adalah sin X-nya. Sin X min setengah akar 2 lebih dari 0. Kalau lebih dari sama dengan 0 berarti yang positif. Yang positif di mana? Di sini. Ya kan? Berarti nilai X-nya itu berada di antara 45 dan 135. Jangan lupa tandanya itu karena dia bulatan penuh, maka di sini ada sama dengannya bawahnya. Paham ya? Nah, kata kunci yang kedua saya kasih tahu. Kalau ada sebuah garis bilangan di sini plus, pasti di sampingnya min. Biasanya seperti itu, ya. Berarti kalau misalnya di sini plus, di sini pasti min. Kalau di sini min, berarti di sini plus. Nah, tapi untuk mengetahui ini harus menggunakan titik ujinya ya ke sebuah persamaan. Jadi bisa disimpulkan untuk metode grafik nilai X-nya itu lebih dari sama dengan 45 derajat kurang dari sama dengan 135 ya. Dengan metode grafik walaupun dengan metode garis bilangan hasilnya adalah sama. Ini ya. Nah, sama hasilnya.
dengan dua metode hasilnya sama. Paham ya? Kita lanjut ke pertidaksamaan kosinus ya. Sama dengan halnya pertidaksamaan sin, hanya saja di sini mengenai kosinusnya. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari cos X kurang dari setengah. Nah, di sini tandanya tidak ada sama dengannya, berarti nanti kalau diminta menggunakan garis bilangan, nih buletannya nih bolong tengahnya ya, kosong, nggak diarsir dalamnya. Nah, kembali lagi, tentukan himpunan penyelesaian dari cos X kurang dari setengah pada interval 0 derajat sampai dengan 360. Berarti di sini cos X berarti depannya ada angka 1 tapi nggak ditulis. Berarti kalau 1 berarti 1 gelombang dari berapa derajat? Intervalnya 0 sampai 360. Kalau cos, ini cos kan, berarti dimulai dari 1. Sret. Rapi, harus rapi. Nah, di sini 90 270, tengah-tengahnya di sini 180, di sini 0, setengah 1, mungkin di sini min setengah ya, min 1. Nah, sebenarnya di sini ada setengah akar 2, setengah akar 3, nggak ditulis untuk mempermudah kamu kalau pengen rapi ditambahin. Di sini berarti ada min setengah akar 2, min setengah akar 3. Yang pertama, cos X kurang dari setengah. Berarti kamu menentukan garis bantunya dulu ya. Setengah itu di mana? Di sini, buat garis bantu. Sret dari setengah. Nah, cos X kurang dari setengah. Berarti kalau kurang itu grafiknya yang di bawah, ya kan? Berarti ini ya. Nah, dibatasi oleh ini. Maaf, kurang sini. Nah, Nah, kenapa daerah yang ini itu nggak diarsir, Bu? Kenapa? Karena ini adalah lebih dari setengah, padahal mintanya kurang dari setengah. Karena kurang dari setengah berarti sampai bawah, Bu. Iya, karena min 1 itu kurang dari setengah ya. Tapi sini nggak diarsir, Bu. Lah ini kan di sini 1, berarti dia nggak diarsir. Ini di sini berarti dia itu 1 lebih ya dari setengah. Maka yang diarsir adalah daerah ini saja. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X-nya di antara 60 derajat sampai dengan 300 yang di sini ya. Ingat, di sini tandanya tidak ada sama dengannya. Berarti ini tidak ada sama dengannya ya. Kemudian dengan cara garis bilangan, metode garis bilangan. Yang pertama, nilai cos X kurang dari setengah, ubah ke bentuk persamaan. Kurang darinya ubah ke persamaan. Cos X yang hasilnya setengah itu berapa derajat tadi? Setengah itu 60 dan 300. Nah, buat garis bilangannya seret. Udah. Dari berapa? 0 sampai 360 intervalnya. 0 sampai dengan 360. Di sini lihat X-nya. Ini ada tanda sama dengannya. Makanya di 0 dia bulatnya penuh, di 360 bulatnya penuh, ya. Kemudian cos X kurang dari setengah, tadi nilai X-nya adalah 60 sama 300. Berarti 60-nya tulis di sini sama 300-nya. Nah, setelah itu plotkan nilai positif sama negatifnya, ya kan? Nah, berarti nilainya yang ada di dalam sini nanti diuji ke dalam sebuah persamaan yang ini, ya. Misalnya X-nya yang sebelah sini kita ambil 30,
Yang sebelah sini kita ambil 90, yang sebelah sini 315 misal. Berarti di sini boleh Bu 45, boleh. Di sini boleh 90 Bu, boleh. Yang penting di dalam interval ini. Kemudian ini 330 boleh Bu, boleh. Ya, misalnya kan ini ya. Oke. Berarti kebersamaan tadi apa? Kalau tadi kan cos X kurang dari setengah, kita buat menjadi persamaan. Berarti ruas kiri sama ruas kanan dikurangi setengah. Berarti cos X min setengah. Nah, nih ya. Oke, cos X kurang dari setengah, nilai X-nya ini diganti 30, diganti 90, diganti 315. Oke. Cos 30 dikurangi setengah, berarti penyelesaiannya cos 30 berapa? Setengah akar 3 dikurangi setengah, berarti hasilnya positif ya. Setengah akar 3 dikurangi setengah berapa? Akar 3 ya kan? Akar 3 berarti positif. Oke, cos 90 berapa? 0 dikurangi setengah, berarti 0 dikurangi setengah min setengah, maka hasilnya negatif. Cos 315 berarti berapa? Setengah akar 2 dikurangi setengah, berarti hasilnya setengah akar 2 kurangi setengah, berarti akar 2. Akar 2 positif atau negatif? Positif. Berarti di sini plus tadi ini, kemudian ini min, kemudian ini positif, di sini plus. Oke. 60-nya ini sama 30-nya ini kan tadi ini kan 60 sama 30, berarti sininya bulatannya tidak penuh, blondonya cuman bulatan. Kenapa? Karena ini tidak ada sama dengannya, ya kan? Kemudian mintanya kurang dari cos X-nya, berarti kalau kurang dari berarti yang diarsir yang mana? Yang negatif daerah penyelesaiannya. Kenapa nggak positif Bu yang diarsir? Kan mintanya kurang dari. Kalau kurang dari pasti yang negatif, ya kan? Terus berarti nilai X-nya itu kurang dari 60 derajat kurang dari 300. Sama ya, ini sama ini hasilnya sama. Paham ya anak-anak? Ya Bu, alhamdulillah. Jadi kuncinya adalah membuat grafiknya yang rapi, pelan-pelan, satu-satu, kemudian baru ke garis bilangannya ya. Kemudian kita masuk ke pertidaksamaan tangen. Oke. Sama halnya dengan pertidaksamaan sin dan cos ya. Kemudian di sini ada sebuah soal. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari tangen X kurang dari sama dengan akar 3 dengan interval X-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Oke, tangen X-nya apa? Kurang dari sama dengan akar 3. Oke. Grafik tangen masih ingat kan? Seperti ini. Nah, seret ya. Terus tangen X kurang dari akar 3. Akar 3 di mana? Di sini. Berarti buat garis bantu. Seret. Nah, terus yang kurang dari akar 3 berarti yang ini kan. Nah, ke bawah. Dari sini ke sini kan. Nah, sama ini kan. Nah, berarti dari 0 sampai 60 ya. Dari X-nya itu di antara 0 sampai 60 derajat. Kemudian yang ini 90 sampai 240, yang sebelah sini 270 sampai 360. Ingat tandanya ada sama dengannya. Berarti di sini juga ada tanda sama dengannya. Lanjut ke garis bilangan. Oke, tadi soalnya apa? Tangen X kurang dari sama dengan akar 3. Oke, pennya mana? Oke, langkah pertama, ubah pertidaksamaan menjadi sebuah persamaan. Tangen X yang hasilnya akar 3 itu berapa?
yang hasilnya akar 3 di sini kan berapa? 60 kan. Nah, seret tarik di sini. Seret berapa? 240. Nah, Bu, kenapa di sini sama di sini enggak, Bu? Enggak ditulis di sini. Enggak ditulis di sini. Karena hasil dari tangan 90, tangan 270 itu hasilnya tak terdefinisi. Nggak percaya? Nih, buka. Tangan 90 dan 270. Tangan 90 tak terdefinisi. Tangan 270 tak terdefinisi, makanya tidak dimasukkan ke dalam nilai yang memenuhi X kurang dari sama dengan akar 3. Berarti hanya 2 ya, 60 sama 240 X nya. Oke, setelah itu buat garis bilangan. Seret, udah ya. Intervalnya 0 sampai 360. Buletannya penuh ya, karena ada sama dengannya. Sini bulat. Ayo. Siapa yang nonton film Upin Ipin? Ya, oke. Setelah dibulatkan untuk 0 derajat sampai 360, kemudian langkah berikutnya adalah memasukkan nilai X yang di sini kan. 60 sama 240. Berarti 60 di mana? Di sini. Sama 240 di sini. Oke. 60 sama 240 kan memenuhi tadi kan, yang ini akar 3, berarti dia bulatannya penuh. Oke, bulat. Oke, kemudian yang 90 ini tadi kan tangan 90 sama tangan 270 hasilnya tak terdefinisi, makanya itu bulatannya kosong ya. Bulatannya kosong ya. Paham? Bulatan penuh sama bulatan kosong ya. Bulatan penuh sama bulatan kosong. Paham? Kelas 10 ini ngulang lagi. Oke, kemudian langkah berikutnya kita menentukan nilai negatif dan positif dari interval yang sudah dibulatin nama kamu ini ya. Nah, untuk menentukan tanda plus atau tanda min, cukup uji salah satu titik tanda plus dan tanda min akan berselang-seling ya, akan berselang-seling. Tadi kan Ibu bilang kalau tengahnya plus berarti sampingnya min, berarti sini plus min gitu kan. Kalau sini min berarti sini plus, sini plus. Nah, berarti misalnya akan menguji di sini X-nya adalah 30. Kalau 30 berarti di mana daerahnya? Di sini ya kan. Nah, karena di sini ambil 30 derajat, gunakan persamaan tadi. Persamaannya apa? Tangan X kurang dari sama dengan akar 3. Untuk menjadi sebuah persamaan, berarti ruas kiri dan ruas kanan dikurangi dengan akar 3. Maka diperoleh persamaan tangan X dikurangi akar 3. X-nya ini diganti 30 ini, ya kan? Berarti tangan 30 derajat dikurangi akar 3 sama dengan tangan 30 berapa? Kalau nggak hafal buka. Nah, tangan 30 seret 1 per akar 3 ya. Tangan 1 per akar 3. Oke, kayaknya. Nah, 1 per akar 3 kalau dirasionalkan kan menjadi 1 per akar 3 dikalikan dengan akar 3 per akar 3, maka menjadi 1 per 3 akar 3. Karena kan 1 kali akar 3 kan 1 akar 3, akar 3 kali akar 3 berarti kan 3, berarti sepertiga akar 3 ya. Jadi tangan 30 derajat adalah 1 per 3 akar 3 dikurangi akar 3, berarti hasilnya negatif ya. Hasilnya negatif.
Kemudian setelah itu tadi di sini kan dijelasin untuk menentukan plus atau min tadi cukup uji salah satu titik tanda plus dan tanda min akan berselang-seling, ya kan? Tadi 30 derajat ini itu kan di daerah sini. Hasilnya itu tadi apa? Negatif. Berarti di sini min, ya. Berarti selang-seling. Katanya kan tadi tandanya berselang-seling. Berarti sini plus, sini min, sini plus, sini min, ya. Berarti berselang-seling kan. Untuk menentukan tanda plus atau tanda min cukup uji salah satu titik tanda plus dan tanda min akan berselang-seling. Berarti di sini kalau tadi ketemu negatif, di sini positif, negatif, positif, negatif. Ingat, yang ditanya tadi apa? Tentukan himpunan penyelesaian dari tangan X kurang dari sama dengan akar 3. Kalau kurang dari akar 3, berarti kan yang di sini tadi kan? Berarti kan negatifnya ikut kan? Berarti maka yang diambil daerah penyelesaiannya adalah yang negatif, yang sini. Yang diarsir itu yang daerah penyelesaiannya ya. Jangan udah bikin buletan tidak diarsir, berarti itu belum ketemu hasilnya ya. Nah, maka ini nilai X-nya itu di sini, X-nya di sini, X-nya di sini gitu kan. Nah, maka hasilnya nih di bawah sini. X-nya itu lebih dari 90 kurang dari sama dengan 60. Lebih dari 90 kurang dari sama dengan 240 atau 2 X-nya lebih dari 270 kurang dari sama dengan 360. Kenapa ini tidak ada sama dengannya? Karena bulatannya kosong. Kenapa ini ada sama dengannya? Karena bulatannya penuh. Jadi hasilnya menggunakan metode grafik, metode apa ini? Garis bilangan, hasilnya sama. Seperti itu ya. Nah, kemudian pertidaksamaan sin sudah, pertidaksamaan cos sudah, pertidaksamaan tan sudah. Hari ini tugasnya adalah hanya mencatat yang ibu jelaskan. Pertidaksamaan sin, pertidaksamaan cos, dan pertidaksamaan tangen yang rapi, gambarnya yang jelas. Kalau bisa diberi warna grafiknya supaya cantik ya, karena beberapa itu tulisannya nggak jelas ya, terutama laki-laki. Mohon yang merasa tulisannya kurang bagus, nulisnya pelan-pelan aja ya, kan ibu pembelajarannya 3 jam, jadi untuk menulis kan ada waktu lama. Nah, untuk latihan soal di sini kan ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ada persamaan sin, ada persamaan cos, ada persamaan tangen. Ini untuk minggu depan. Jadi minggu ini Google Meet ibu akan menjelaskan lagi dari awal yang tadi saya buat video. Yang punya kuota bisa masuk. Kemudian tugasnya merangkum. Setelah merangkum difoto, kirim ke GC tanggal 15 Oktober. Tapi latihan ini yang 3 nomor untuk minggu depan tanggal 2. Maaf kalau tadi yang merangkum kirim ke GC hari pembelajaran yaitu Jumat 16 Oktober 2020. Kalau yang 3 soal ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 kirim di GC di tanggal pembelajarannya Jumat 23 Oktober 2020. Jadi paham ya, hari ini adalah Google Meet dan merangkum saja latihannya untuk minggu depan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku, selamat belajar. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita akan dipertemukan di pembelajaran berikutnya. Semoga kita bisa tatap muka sehingga lebih paham. Mohon maaf, hanya ini yang bisa ibu sampaikan ke kalian. Semoga bisa membantu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.